Sekelompok penyelidik paranormal berkumpul untuk menjelajahi kapal bersejarah USS Salem. Tim tersebut terdiri dari Seth Borden dari kanal YouTube Seth and Chase, Josh dari Exploring with Josh, serta penyelidik paranormal Stephen Dillon dari Haunted Nights. Mereka datang untuk menyelidiki berbagai laporan aktivitas paranormal yang sering terjadi di atas kapal tersebut. Meskipun USS Salem tidak pernah terlibat langsung dalam pertempuran militer, kapal ini memiliki sejarah panjang sebagai kapal bantuan darurat. Banyak korban luka berat, baik dari kalangan sipil maupun militer, pernah dirawat di sana. Diperkirakan hingga ratusan orang meninggal dunia di kapal ini selama bertahun-tahun. Saat ini, kapal tersebut dijadikan museum yang berlokasi di Quincy, Massachusetts. Namun banyak pengunjung dan staf melaporkan pengalaman aneh selama berada di dalamnya. Salah satu entitas yang paling sering disebut adalah sosok yang dijuluki The Chief, seorang figur yang dipercaya sebagai penjaga kapal. Menurut keterangan staf perawatan, entitas ini dikenal tegas terhadap siapapun yang dianggap tidak menghormati tempat tersebut. Tim kemudian memulai sesi EVP, Electronic Voice Phenomena, untuk mencoba berkomunikasi. Selama sesi berlangsung, alat perekam mereka menangkap beberapa suara yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. We are a what? We are something. Clear as day. Yeah. That's so vocal too. Yeah. Dude, We are. We are. oh my Craziest ever. What is that last word? It's 2 syllables. Yeah. We are. We Yeah, it's so are amazing. alive. We are something. Do we try? Do we just sit there and try it one more time? Yeah. We Because now we've it's- heard them, we can tell them that we can hear you. You know what I Okay, mean? yeah. It's Let's right bring it back. there. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Understand you. Can you repeat yourself? We are what? Is there anyone here with us in the surgical room? Oh my god, it did it again! Bro, I don't even want to film. Like, if this is Every question. Oh my god! bro. I don't want to film. Beberapa di antaranya terdengar seperti respons terhadap pertanyaan yang diajukan, meskipun kata-katanya sulit dipahami. Situasi mulai terasa lebih intens ketika mereka berpindah ke area ruang mesin, lokasi yang disebut sebagai titik aktivitas tertinggi. Menggunakan perangkat komunikasi dan sensor, mereka kembali mencoba berinteraksi. Dalam salah satu momen, terdengar respons yang menyerupai kata tak berdaya yang diulang beberapa kali. Who's following us here? And why are you screaming? Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. Tak lama setelah itu, salah satu anggota tim mengaku merasakan sentuhan fisik, seolah rambutnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Maybe we should... Alice? Alice. Woman's name, right after we heard a woman's voice. Dalam rekaman yang mereka tinjau setelah investigasi, terlihat sosok samar di latar belakang yang menyerupai seorang anak perempuan mengenakan rok panjang. Pada saat yang hampir bersamaan, alat perekam mereka juga menangkap suara yang menyebut nama Alice berulang kali. Diketahui, legenda setempat memang menyebut adanya sosok perempuan dan anak kecil yang diduga menghantui kapal tersebut. Kini pertanyaannya, apakah tim benar-benar berhasil melakukan kontak dengan entitas yang dikenal sebagai The Chief? Ataukah mereka justru berinteraksi dengan roh lain yang selama ini dikabarkan menghuni kapal tersebut? Seperti biasa, semua kembali pada bagaimana Anda menafsirkan apa yang mereka rekam. Alex Kell dari saluran YouTube Cave Explorers diundang untuk menjelajahi sebuah gua yang terletak di sebuah peternakan di Texas. Gua tersebut diketahui sebagian terendam air, sehingga membuat proses eksplorasi menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya. Perlu ditegaskan sejak awal, kejadian dalam video ini bukanlah fenomena paranormal. Namun demikian, situasi yang terjadi tetap sangat menegangkan. Bahkan bisa dibilang jauh lebih menakutkan karena sepenuhnya nyata. Seluruh proses eksplorasi dilakukan oleh penyelam gua berpengalaman dengan peralatan keselamatan yang memadai,
termasuk alat pengukur kadar oksigen dan gas berbahaya. Look at this. We got an oxygen meter now. So people won't be mad at me. So what all does that show? Carbon monoxide? Carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, and low oxygen. Cool. Pretty much everything. Yeah. So We got the Action Adventure twins here helping us out. As you guys were like, Matt, check the oxygen. Oh, danger levels. breathe on it a little bit. Danger. Danger. It's waterproof? It is, but I don't think Better it's be. gonna work too well if like the little intakes Yeah, get that makes clogged with sense. water. It's gonna be hard to keep that thing out of the water. Alex bersama beberapa rekannya mulai memasuki lorong gua yang sempit. Semakin jauh mereka masuk, ruang gerak semakin terbatas. Get into it. Already an air dipper. A lot further. Lorong yang awalnya cukup untuk dilewati perlahan berubah menjadi jalur sempit yang hanya menyisakan sedikit ruang di atas permukaan air untuk bernapas. Air yang keruh membuat jarak pandang hampir nol. Snorkel would be nice right about now. Yeah. I got so much water in my head. Good times. Good times. What? Yeah, don't look for him. Does it really go for him? Is he under? Oh, hell no, I'm not doing that. I can just barely hear right here. So loud. This is the waiting area. Situasi berubah menjadi kritis ketika salah satu rekan mereka, Jacob, berada sedikit lebih jauh di depan di bagian gua yang hampir sepenuhnya terendam. Are you going, Jacob? Oh, he just bailed. Dalam kondisi minim visibilitas dan oksigen terbatas, Jacob mulai kehilangan orientasi. Ia panik, menghirup air keruh, dan berusaha keluar secepat mungkin. Dalam kepanikan itu, ia menabrak Alex dan secara tidak sengaja menyeretnya ke bawah air. Momen tersebut menjadi titik paling berbahaya dalam eksplorasi ini. Untungnya, keduanya berhasil keluar dari situasi tersebut dengan selamat, meskipun mengalami luka ringan dan syok. Insiden ini menjadi pengingat bahwa bahaya nyata tidak selalu datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Terkadang kondisi lingkungan ditambah kepanikan manusia bisa menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan. Dan jujur saja, ruang sempit, air keruh, dan udara yang terbatas, itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum masuk ke tempat seperti itu. Sebuah keluarga di salah satu wilayah kepulauan di Indonesia tengah berkumpul untuk merayakan sebuah acara ulang tahun. Suasana saat itu terlihat hangat dan penuh kebahagiaan. Namun tanpa disadari oleh para tamu yang hadir, sebuah momen dalam rekaman justru menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dalam video tersebut, terlihat sosok asing muncul di balik jendela rumah. Sosok itu tampak diam, memperhatikan ke arah dalam, seolah mengamati keluarga yang sedang merayakan. Yang membuatnya semakin janggal, tidak ada satupun orang di lokasi yang menyadari kehadiran tamu tersebut saat kejadian berlangsung. Tidak diketahui secara pasti siapa atau apa sosok itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada konfirmasi, dan tidak ada rekaman tambahan yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut. Kini pertanyaannya, apakah itu hanya seseorang yang kebetulan lewat, ataukah sesuatu yang memang seharusnya tidak berada di sana? Seperti biasa, semua kembali pada penilaian Anda. Sebuah video menyeramkan lainnya beredar di TikTok, namun tanpa sumber yang jelas. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terbangun di tengah malam setelah mendengar suara dentuman aneh yang berasal dari bawah tempat tidurnya. Merasa ada yang tidak beres, ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun saat ia melihat ke bawah tempat tidur, tidak ada apapun yang terlihat.
tidak ada penjelasan yang masuk akal. Beberapa saat kemudian, situasi justru berubah menjadi lebih mengerikan. Se escuchó algo debajo de la cama. Suara misterius itu kembali terdengar, diikuti oleh sesuatu yang perlahan tampak bergerak dan meluncur keluar dari bawah tempat tidur. Sayangnya, tepat pada momen itu, rekaman terputus. Tidak diketahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi setelahnya. Perlu dicatat, tidak ada konfirmasi mengenai keaslian video ini. Namun terlepas dari apakah rekaman ini nyata atau sekedar rekayasa, satu hal yang pasti, situasinya cukup untuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Jadi menurut Anda, apakah ini kejadian nyata atau hanya konten yang dirancang untuk menakuti? Keputusan ada di tangan Anda. ¿Qué cosa eres realmente? ये सपना है, सच नहीं हो सकता। अगर ये रिकॉर्डिंग मिले तो जान लेना हम अकेले नहीं थे। Video berikut direkam oleh seorang pria bernama Javier dari Argentina. Javier mengaku merasa khawatir terhadap temannya, Antonio, karena sudah lama tidak mendapat kabar darinya. Karena rasa cemas itu, ia memutuskan untuk mendatangi rumah Antonio secara langsung. Sesampainya di lokasi, Javier mengetuk pintu depan berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba memanggil nama Antonio, tetapi tetap tidak mendapat respons. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Javier kemudian memanjat pagar dan masuk ke halaman belakang. Di sana, ia menemukan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Dengan perasaan was-was, ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan. Namun, apa yang terjadi setelah itu justru membuat situasi semakin menegangkan. Toño, soy yo. Javier. Puta madre. Hey. Di dalam rumah yang sunyi, Javier mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak menemukan siapapun, tetapi suasana di dalam terasa tidak normal. Merasa tidak aman, ia memutuskan untuk keluar dan berniat menghubungi pihak berwenang. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, loco, si sos vos, salí. ¿Escuchan eso? Dalam beberapa detik berikutnya, sesuatu yang terekam dalam videonya tampak seperti adegan dari mimpi buruk. Sebuah pintu di dalam rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari balik kaca bagian atas pintu tersebut, terlihat sosok yang tidak jelas, dengan mata yang tampak bercahaya, mengintip dari ketinggian yang tidak wajar. Melihat itu, Javier langsung panik dan berlari keluar rumah. Ia yakin bahwa apapun yang dilihatnya, itu bukanlah temannya. Setelah menghubungi pihak berwenang, Javier kemudian mengetahui fakta yang lebih mengejutkan. Antonio ternyata telah meninggal dunia secara tragis di dalam rumah tersebut, tepat di area dekat pintu yang sebelumnya tidak bisa ia buka. Kejadian itu membuat Javier terguncang. Ia mengaku tidak bisa melupakan pengalaman tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu demi mencari jawaban. Namun, kunjungan keduanya justru kembali berakhir dengan ketakutan.
Hola. ¿Qué mierda es ahí, la concha de su madre? Hingga hari ini, Javier mengatakan bahwa ia tidak memiliki penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini hanyalah kebetulan yang mengerikan, ataukah ada sesuatu yang memang masih tinggal di dalam rumah itu? Seperti biasa, Anda yang menilai. Seorang pengguna TikTok dengan nama akun Arif Motor Petir mengunggah sebuah video yang menarik perhatian banyak orang. Dalam video tersebut, ia menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan malam bersama temannya menuju sebuah wilayah terpencil. Kondisi jalan saat itu terlihat terjal, gelap, dan minim penerangan. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang langsung membuat suasana berubah. Wah, naon itu, Wak? Jelas tuh, Wak. Jelas gitu deh. Cai ngede ngagolontor. Pas diuruk. Gancangan wae soak aing. Tong direunkeun aja soak aing. Wong aing. Gaskeun sate. Wong aing teh kaci. Iya, Wak, tong sok lawan, Wak. Heuh, sok lawan ci aing tong sok lawan. Tong sok lawan burukeun. Burukeun tong sok lawan, tong sok lawan, tong sok lawan. Buru tong sok lawan, burukeun ini cek aing ini. Di pinggir jalan, tampak sebuah sosok yang sangat menyeramkan. Sosok tersebut mengenakan pakaian serba putih, dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan itu sontak membuat mereka terkejut dan ketakutan. Rekaman tersebut kemudian memicu perdebatan di kalangan penonton. Sebagian orang meyakini bahwa kejadian itu hanyalah rekayasa atau konten yang sengaja dibuat. Namun, ada juga yang percaya bahwa peristiwa tersebut adalah kejadian nyata. Salah satu alasan yang sering disebut adalah tidak terlihatnya bayangan dari sosok tersebut saat terkena sorotan lampu kendaraan. Hal ini dianggap tidak wajar dan menambah kesan misterius pada kejadian tersebut. Kini pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar kejadian nyata yang terekam tanpa sengaja? Ataukah hanya sebuah konten yang dirancang untuk menarik perhatian? Seperti biasa, keputusan ada di tangan kalian. Seorang YouTuber bernama Adam Lowen bersama dua temannya melakukan eksplorasi ke sebuah rumah yang diduga berhantu di Portland, Oregon. Adam mengaku bahwa sebelumnya ia sering mendengar suara-suara aneh di lokasi tersebut, terutama pada tengah malam. Ia juga mengklaim pernah melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Dengan tujuan merekam bukti, mereka memutuskan untuk masuk dan menyelidiki rumah tersebut. Namun apa yang mereka alami malam itu jauh dari rencana. Dude, somebody's told to live down here. Alright, wait. We're okay. Over here. What are you doing? Is it on? Yeah, what's going on? Alright. We have to go. Dude, I'm not going in there. I'm not going in there. Nicole, I think you should go. Go. We should get out of there. Di tengah proses perekaman, suasana mulai berubah. Percakapan santai mereka perlahan berganti menjadi kepanikan. Saat mereka mencoba menelusuri bagian dalam rumah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah sosok putih tak berbentuk muncul dari ambang pintu dan bergerak cepat ke arah mereka. Kemunculan itu terjadi dalam hitungan detik, tetapi cukup untuk membuat ketiganya panik. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berlari keluar rumah dalam keadaan ketakutan. Video tersebut pertama kali diunggah pada tahun 2008, dan hingga saat ini, Adam mengaku tidak memiliki penjelasan atas apa yang mereka alami malam itu. Menariknya, sejak kejadian tersebut,
Adam tidak pernah lagi mengunggah konten bertema paranormal di kanal YouTube miliknya. Ia memilih untuk menjauh dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, dan kini hanya berfokus pada konten musik serta video game. Pertanyaannya sekarang, apakah kejadian ini merupakan pengalaman nyata yang tidak dapat dijelaskan, ataukah hanya rekayasa yang berhasil meyakinkan banyak orang, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu? Sebuah keluarga yang tinggal di Kansas City, Missouri, mengalami kejadian yang tidak biasa saat mereka meninggalkan rumah pada suatu malam. Ketika rumah dalam keadaan kosong, kamera keamanan mereka merekam sesuatu yang sulit dijelaskan. Dalam rekaman tersebut, terlihat sosok bayangan dengan ukuran menyerupai tinggi seorang anak muncul dari area kamar tidur di lantai atas. Namun, cara sosok itu bergerak terasa tidak normal. Ia tidak terlihat berjalan ataupun berlari, melainkan meluncur dengan cepat melintasi ruangan sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Tak hanya itu, dalam rekaman yang sama juga terdengar suara kecil yang menyerupai suara anak-anak, seolah memanggil minta tolong. Kejadian ini menjadi semakin membingungkan karena keluarga tersebut mengaku belum pernah mengalami hal-hal paranormal sebelumnya. Mereka juga tidak menemukan penjelasan yang masuk akal. Rumah itu sendiri tergolong relatif baru, dibangun sekitar 15 tahun lalu. Setelah kejadian tersebut, mereka mencoba mencari informasi mengenai sejarah rumah maupun tanah tempat bangunan itu berdiri. Namun tidak ditemukan catatan atau kejadian aneh apapun yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Kini pertanyaannya, apa sebenarnya yang terekam oleh kamera keamanan itu? Sebuah gangguan teknis? Atau sesuatu yang memang tidak terlihat oleh mata biasa? Seperti biasa, Anda yang menilai.